Halo, Shalom. Senang jumpa dengan kita semua bersama dengan GKI FPTV Palembang. Kami kembali menayangkan satu konten yang kami yakin percaya bahwa akan bermanfaat bagi kita semua. Di mana di samping kanan saya ada dua orang yang luar biasa dalam masa muda, dan sampai hari ini mereka tetap konsen dalam menjalankan aktivitas di tengah-tengah kondisi dan situasi khususnya pandemi. Nah, kami menggunakan masker, tentunya sangat menjunjung protokol kesehatan ya, sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah, tetap jaga jarak, tetap mencuci tangan, tetap menggunakan masker. Jadi ini yang kami lakukan sebagai contoh, dan dimanapun kita berada dan apapun aktivitas kita, apalagi ketika kita berada di luar ya, dan berjumpa dengan banyak orang ya, maka masker salah satu pelindung atau alat pelindung diri dari setiap orang. Nah, nggak usah lama-lama lagi, saya segera memberi kesempatan kepada kedua saudara saya ini, teman kita ini, untuk memperkenalkan diri, karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, ketika nanti kita udah kenal, mari kita saling sayang-sayangan ya, begitu ya. Iya, silakan. Halo, selamat malam, Shalom. Kenalkan, nama saya Suryati Filipus. Saya sering lebih dikenal dengan nama Ati. Panggilannya Ati ya, bukan Po Ati ya. Jangan Dipanggil ke Ati saja ya, iya. lebih akrabnya. Di mana tinggalnya? Oh, saya dari Lampung Barat. Oh, Lampung Barat. Aktivitas sehari-hari bagaimana? Aktivitas sehari-hari saya dipercayakan Tuhan sudah hampir 3-4 tahun menjadi seorang guru di salah satu PAUD swasta. Ibu guru rupanya. Ya, oke, terima kasih Pak Oktap buat malam hari ini sudah mengundang saya di channel Bapak untuk mendampingi Bapak dalam pelayanan ini. Saya sangat senang supaya saya bisa juga menjadi berkat buat teman-teman yang ada di rumah. Siap. Jadi malam hari ini saya sangat senang di sini kita bersama dengan cowok yang ganteng ya Pak ya. Benar. Wah, luar biasa ini, dari tadi saya sudah banyak mendengar juga pengalaman hidup dia, dan saya yakin dan percaya dia juga akan menjadi berkat buat teman-teman yang ada yang sedang menonton channel ini. Ya. Itu Pak ya. Ya, silakan. Kita ini dulu, kita perkenalkan dulu ya. Ada baiknya dia memperkenalkan diri dan seperti apa dan apa yang dikerjakan dia. Silakan. Salam teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, perkenalkan, nama saya Okto Yunus Maredi Siotang. Saya merupakan salah satu jemaat di GKI Family Palembang, dan saya juga merupakan salah satu dan juga membantu dalam pelayanan online ini. Dan ya, mungkin itu saja Pak yang bisa saya perkenalkan. Ya, aktivitas sehari-hari apa dalam kesehariannya? Untuk kali ini saya membantu pelayanan, dan saya juga merupakan salah satu mahasiswa di salah satu universitas swasta, seperti itu. Luar biasa ya Kak. Jadi bisa dipanggil Kak apa nih? Kak Okta. Kak Okta ya? Iya. Okto. Ada O-nya. Kak Okto. Wah, Kak Okto ini selain terlibat dalam pelayanan pembuatan daripada setiap konten yang diisi oleh Pak Pendeta Okta, Kak Okto juga sedang menempuh kuliah. Untuk saat ini saya juga dalam menjalani studi, dan saat ini puji Tuhan sampai sekarang saya sudah sampai semester akhir. Seperti itu. Dan ya, di masa pandemi ini ya banyak juga senang susahnya seorang mahasiswa dalam menjalani ya kehidupan pelajar ya. Iya. Nah, terus gimana nih? Kan selama ini mungkin sudah membuat banyak konten ya tentang ibadah. Saya juga sudah beberapa kali mengikuti ibadah yang dilakukan oleh family ya, GKI family ya, yang sudah dilakukan. Itu menurut
Kak Okto secara pribadi sebagai anak muda, efektif gak sih ibadah online itu di kondisi pandemi seperti ini? Pak Okto sendiri gimana nih? Ini tanya saya dulu atau Okto Tanya. dulu? Oke, Oke. tanya Pak Oktav dulu sebagai hamba Tuhan yang membuat Channel ini. channel Iya. ini untuk menyampaikan berkat bagi kita yang ada di rumah ya. Nanti saya juga akan menanyakan bagaimana sebagai anak muda menanggapi. Jadi sangat efektif ya, karena melihat situasi pandemi yang belum menentu, secara khusus ya kita mendorong program pemerintah untuk kita tetap menjaga jarak dan tidak berkerumun. Iya. Kalau selama ini kita sudah hampir 9 atau 10 bulan menghadapi situasi Iya. ini kan kita udah terbiasa gitu ya Iya. dengan new normal itu. Tapi ternyata memang yang kita takutkan dan kita khawatirkan bahwa gereja akhirnya menjadi Iya. klaster, Betul, dan betul. memang sudah ada terjadi Iya, di beberapa betul, tempat betul, ya. itu, Ustaz. Nah, sehingga melalui program GKI Family di Palembang ini, kami mengusahakan satu channel untuk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang ada di rumah, sehingga ya mereka boleh menikmati tayangan ibadah online kapan saja dan di mana saja. Sehingga ya itu tadi saya katakan yang begitu dan sangat efektif. Seperti itu. Efektif ya. Ah. Jadi sebagai hamba Tuhan juga terasa bahwa masih efektif untuk melayani ya Pak ya. Betul. Oh, iya. Terus untuk Kak Okto secara pribadi nih sebagai anak muda di tengah-tengah kondisi, kalau saya melihat jangankan online ya, terkadang kita hadir aja ke gereja kadang ya masih ada yang tidak konsen atau betul. apa. Bagaimana Kak Okto secara pribadi menanggapi untuk ibadah online ini? Ya puji Tuhan, beberapa minggu ini saya membantu pelayanan di DKI Family Palembang ini. Tapi sebelumnya saya juga mengikuti sebenarnya untuk dalam ibadah online itu. Jujur saja memang di dalam pelayanan offline Iya. itu memang atau tatap muka langsung itu memang lebih khusyuk bahasanya, Iya, iya. lebih konsentrasi, itu lebih kuat sebenarnya. Kalau tatap muka ya. Tatap muka langsung seperti itu. Cuman ya kita harus menerima semua keadaan ini yang dimana pandemi itu Iya. kita membuat sampai sekarang ini ya ibadah harus online tersebut ya. Jadi saya juga sebagai pemuda harus menerima itu semuanya, dan itu jangan sampai menjadi kita pembatas. Jangan menjadi itu suatu masalah yang sangat besar, karena Tuhan itu bukan hanya saja di gereja, Oh, karena Tuhan itu selalu Jangan ada pembatas ya, Jangan ada jangan pembatas. dibatas. Nah, terus untuk selanjutnya nih Kak, kan saya melihat nih channel-channel yang sudah ada nih, itu kan ada pujian ya Pak ya, ada doa. Nah, saat pujian tuh gimana Kak Okto? Ikut atau hanya sekedar kayak kita menonton channel biasa? untuk yang lainnya. Ya. Iya, heeh. Memang keadaan memang membuat kita kadang malas seperti itu, dan kadang ya hati kita selalu kok kayak gini sih. Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, memang itu pribadi yang tidak bisa kita kita elakkan lah. Iya. Tapi harus ada dari diri kita sendiri untuk memulai itu. Jadi memang saat ini mau kita salahkan nggak ada yang bisa kita salahkan. Cuman memang dari kita harus ada motivasi. seperti Oh itu. iya. Nah, Nah, Pak Pendeta Oktav secara pribadi, Pak Pendeta Oktav saat melakukan live streaming untuk mengisi channel ini, Iya. menjadi berkat di channel ini, pertama kali melakukan ini ada rasa canggung nggak Pak? Biasanya kan tuh banyak jemaat ya Pak ya, Iya. ini harus dengan tim musik, hanya IT, dan sepertinya ngomong sendiri. Nah Pak, ini kan kondisi dan situasi ini pasti baru ya Pak ya, Iya, Bapak iya, harus betul. bikin rekaman kayak gitu, dan di situ mungkin Bapak biasa melayani banyak jemaat, sedangkan ketika membuat konten ini Bapak harus jadi berkat, Bapak harus khotbah yang hanya di depan mungkin hanya tim musik dan IT. Gimana Pak?
mungkin ada teknik dan ada pengalaman yang Bapak bisa sampaikan pada yang sedang nonton supaya jadi berkat, gimana Pak? Iya, memang pada awalnya agak aneh ya, agak canggung, kemudian yang biasanya kita tuh menyampaikan materi khotbah dengan cara yang lebih lugas, bebas. Iya, bisa TikTok ya Pak ya? Iya, bisa sambil tanya. bergerak. Nah, ini terlihat kesannya kita tuh Kaku ya Pak? kaku, ya seperti Saudara Okto tadi bilang, ya kan? Memang terus terang aja online ini ibadah online ini mengubah semua situasi dan kondisi. Tetapi percayalah bahwa apa yang kita lakukan ini ada dalam pemantauan Tuhan. Ya, Amin, semua amin, Tuhan amin. atur Ya. dalam segala kondisi seperti ini. Untuk itu, ya kami sangat appreciate kepada setiap anggota jemaat atau Ya. Bapak Ibu yang kebetulan menyaksikan program dan tayangan ini. Ya, kami sungguh-sungguh serius Ya, mempersiapkannya, Ya. mau mulai dari teknisi, Iya. mulai dari IT kita, peralatan-peralatan kita, Iya. kita coba mempersiapkan dengan baik sampai ke materi khotbah pun kita atur sedemikian rupa, Luar sampai biasa ke ya, Pak. sampai ke menit-menitnya itu supaya jangan terlalu. Sepertinya lebih susah ya Pak Ya, mempersiapkan memang. untuk online ini ya Pak Betul. ya. Memang perlu satu. Semuanya harus terminit ya Pak ya. Iya, Wah. harus memang diatur sedemikian rupa seperti kalau di film tuh ada skenarionya, sehingga ya tujuannya jelas, kemanfaatannya nanti lebih jelas. Iya. Dan orang bagi Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini pun akhirnya sudah tahu gitu ya, Iya, berapa iya. menit ke Berapa depan menit ini ke depan. ya akan Jadi selesai mereka gitu. tahu untuk mereka duduk menghabiskan waktu dengan Iya. untuk beribadah, mereka tahu ya Pak ya Betul. berapa menit mereka harus konsentrasi dalam ibadah. Iya. Jadi untuk kendala sebenarnya lebih ribet untuk Iya. persiapan ini ya Betul, Pak ya. kendalanya lebih banyak, tapi ya karena udah berjalan beberapa kali, ya kendala itu kita evaluasi lagi ya, udah ya. Kemudian kita coba minimalisir lagi sehingga muncul sebuah tayangan yang punya kualitas lebih. Dan memang ada juga beberapa jemaat yang hadir, cuman memang kita batasi sebagaimana yang didorong oleh pemerintah. Iya. Misalnya 50% dari total jumlah dari dari jemaat. dari jemaat ataupun ruangan kita. Atau ada ini nggak Pak untuk jemaat apakah ada sesi seperti itu untuk jemaat bisa tukeran mungkin minggu ini Pak keluarga A sampai B sampai DE gitu. Iya. Nanti minggu depan sini ada nggak seperti itu Pak? Iya, jelas kalau memang memungkinkan untuk kita melakukan itu dalam Iya. jumlah besar jemaatnya. Jadi memang kita atur sedemikian rupa supaya memang jangan sampai nanti gara-gara kita tidak tegas dalam aturan Iya, yang betul, ditetapkan, Pak. maka kemudian hari Jadi gereja klaster. menjadi satu klaster yang pada akhirnya mencerdarai nama Tuhan atau nama Iya, gereja betul. itu sendiri Akhirnya gitu nggak ya. jadi berkat ya Pak Nggak ya. jadi berkat Iya, ya betul, gitu. betul. Ya, untuk Kak Okto nih, ada trik nggak sih untuk anak muda supaya bisa fokus dalam ibadah online? Kalau untuk trik itu harus juga kita dorong sebenarnya, terutama kebetulan saya seorang perantau juga. Iya. Kebetulan karena saya seorang perantau, saya ngekos juga seperti itu. Ya mau tidak mau saya juga harus memotivasi diri saya dengan salah satu itu menjadi suatu kebutuhan. Seperti kita saya lapar misalnya seperti itu. Kita pasti butuh untuk makan. Iya. Apa yang dimakan yaitu nasi. Nah, Iya. sedangkan dalam kehidupan kita juga butuh yang dinamanya pangan, sandang, pangan, papan. Nah, selain itu juga ada namanya rohani seperti itu. Nah, jadi rohani ini juga harus kita jadikan suatu kebutuhan. Iya. Nah, kebetulan saya juga di mana banyak sekali godaan, di mana anak-anak muda sekarang ya daripada Iya, dengar firman Tuhan lebih bagus kita lihat channel YouTube yang lain. yang lain seperti itu. Nah, dari diri saya sendiri itu suatu kebutuhan untuk saya sendiri. Jadi rohani itu sendiri di dalam diri saya harus saya kasih makan juga seperti itu. Yang salah satunya dengan mengikuti ibadah online ini Ibadah seperti online. itu. Atau Kak Okto secara pribadi pernah nggak
ibadah bareng teman, kumpulin mungkin untuk nonton bareng gitu, untuk ibadah bareng, ya mungkin itu dia dibatasi berapa orang. Pernah nggak? Saya pernah, kebetulan biasa kalau untuk anak-anak muda ini mempunyai grup ya. Iya. Grup kayak grup WA, grup, Oh, ya sosial media yang iya. lain. Dan memang kadangkala teman-teman saya sendiri itu ingin untuk, karena apa? Biasanya kalau untuk sendiri itu rasanya bosan, Iya, kadang betul, seperti itu, kadang betul, ngantuk betul. seperti itu, kadang ya dalam memulai itu kadang males seperti itu. Iya. Memang kita butuh untuk teman seperti itu. Cuman kembali lagi ya harus dari diri sendiri dulu, Kembali dulu ke diri sendiri diri ya. sendiri untuk sebagai contoh ke teman-teman yang lainnya seperti itu. Oke. Wah, sungguh luar biasa ya pengalaman bagaimana Pak Oktav, Pendeta Oktav harus menjadi berkat melalui channel ini, dan Kak Okto sebagai anak muda di mana mampu untuk merasakan berkat itu secara tidak langsung lah ya, dapat dikatakan secara tidak langsung. Dan video yang kita tonton itu, kalau saya secara pribadi, ketika mungkin Pak Pendeta Oktav atau ini menaikkan pujian, apakah kita menaikkan pujian juga? Ketika diminta berdiri, apakah kita sungguh-sungguh berdiri? Kan terkadang lucu ya, mari kita naikkan pujian, silakan berdiri. Itu sepertinya canggung ya, Iya. untuk awal ya. Iya, Tetapi awal canggung. Pak Oktav tapi ketika membawa menjadi, kalau saya lihat Pak Oktav ini langsung ya, nggak ada MC tersendiri. Iya. Pak Oktav yang MC, lalu Pak Oktav juga yang langsung sharing firman Tuhan. Canggung nggak sih Pak? Bapak yakin nggak sih apa yang Bapak sampaikan kepada jemaat yang menonton, mereka akan mengikuti Pak? Ya, memang sedari awal saat kita mempersiapkan ibadah online seperti ini, ya kita akan menekankan ya, bagi mereka yang mengikuti ibadah online, ya memang harus mengikuti dengan serius dari sesi awal sampai akhir. Lalu ya kalau ditanya pada saat saya melangsungkan tayangan online, apalagi ada live streamingnya gitu, ya pada awal memang terus terang aja canggung. Ya suatu saat nanti ya kalau memang ada yang terlatih, yang sudah bisa mendampingi, karena kan tidak semua orang siap untuk melayani di online service ya. Tetapi di kemudian ya kita akan mempersiapkan itu semua, kemudian nanti mencari orang yang tepat dan memberi kesempatan kepada mereka untuk melayani bersama-sama seperti itu. Wah, sungguh luar biasa ya buat persiapan untuk pelayanan. Pak Pendeta Oktav sudah sampaikan, lalu sebagai anak muda yang ikut serta dalam pelayanan, bahkan beribadah juga di rumah online ya, Kak Okto ya, sungguh luar biasa. Dan saya pada malam hari ini juga kali pertama saya ada di channel ini. Wah, saya sungguh luar biasa. Saya untuk mempersiapkan ini aja udah deg-degan. Bagaimana dengan Bapak dan Kak Okto berdua yang mempersiapkan? Saya yakin sungguh mungkin dapat dikatakan beban mentalnya ini luar biasa ya. Harus mempersiapkan yang terbaik. Saya lihat dari yang kecil-kecil aja Bapak berdua, Kak Okto mempersiapkan luar biasa seperti itu. Ya memang terus terang aja awal-awalnya kita harus menyediakan waktu banyak ya. Seperti harus mengoperasikan konten yang kita pakai, misalnya aplikasi ya, apa namanya? OBS ya. OBS yang memang menjadi berkat bagi banyak gereja yang sedang melaksanakan hari-hari ini ibadah online. Jadi kadang-kadang ya kita mengorbankan waktu, bahkan sampai tengah malam harus mengoperasikan itu untuk supaya terbiasa. Gitu. Sebenarnya itulah prinsipnya adalah tidak ada sesuatu yang sulit dalam dunia ini kalau kita mau belajar. Sama halnya ketika kita juga dalam hal rohani. Kadang-kadang orang berpikir melayani mimbar atau apa namanya ini, pelayanan gereja itu kayaknya bukan saya lah, nggak cocok saya kan. Kadang kita menemukan orang seperti itu. Padahal sesungguhnya kalau kita latihan, kita terus dengan rendah hati mau dibentuk dalam sesi latihan yang ada, maka akan tampil dengan baik gitu. Akan terlihat seperti orang yang hebat di bidang itu. Sudah sepertinya sudah apa? Profesional sekali. Betul. Karena itu didahului dengan latihan, terus
sering-sering tampil di depan kaca gitu kan, untuk melihat diri ya. Nyanyi juga memang harus ya sesuai dengan kemampuan juga Iya. gitu. Terus dilatih semua, termasuk ya tadi mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang kami pakai dalam live streaming maupun dalam live recording gitu. Kemudian menguploadnya itu semua perlu sesi latihan berulang-ulang. Berulang-ulang Iya, ya Pak ya. berulang-ulang. Jadi ini sedikit trik untuk kita ya Pak ya, Iya. bisa untuk mungkin di zaman sekarang banyak anak-anak muda yang buka Mm-mm. channel tuh hanya sekedar untuk sesuatu yang supaya viral gitu, Iya, tetapi betul. terkadang lupa untuk menjadi berkat ya Pak ya. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi malam hari ini ya saya secara pribadi juga terima kasih Pak udah mempersilahkan saya untuk ada di channel Bapak. Kami juga terima kasih. Sungguh luar biasa. Saya satu kali aja di sini rasanya. Ya semoga ada waktu lain kali kan. Iya. kita jumpa lewat fisik seperti ini, Iya. langsung kita tayangan Iya. atau ya bisa lewat metode lain ya. Mau gimana Okto? Untuk dalam live ini bisa kita menggunakan metode Zoom, gitu, seperti itu iya. bisa. Iya. Sungguh luar biasa. Jadi apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, Tuhan letakkan dalam kehidupan kita, kita sebenarnya mampu jadi berkat ya. Seperti Kak Okto, mungkin di sisi lain IT atau sekedar kenal handphone, mungkin ya semua orang bisa kenal ya Pak ya. Tetapi meletakkan hati untuk menjadi berkat. Pak Pendeta Oktav mungkin ya untuk menjadi lebih baik Pak, Bapak mungkin di luar dapat undangan menjadi berkat di luar itu lebih baik Pak. Tetapi saya Amin, luar biasa amin. melihat kondisi seperti ini, Pak Oktav bisa menjadi berkat di channel ini. Sungguh luar biasa. Dan channel ini apa? GKII. FPTV. Wah, luar biasa. Saya secara pribadi mengucapkan Tuhan Yesus memberkati Amin. supaya ini menjadi langkah awal di akhir tahun ya Pak ya. Di akhir tahun ini menjadi langkah awal untuk tahun 2021 menjadi lebih baik. Channel ini menjadi lebih baik. Dan juga Kak Ati, Iya. sebenarnya inilah kolaborasi sebenarnya. Oh, Kolaborasi di channel ini di mana saya juga mewakili pemuda iya. dan juga anak muda, dan juga Pak Oktav ini juga mewakili ya senior lah, Iya, kita iya. sebut senior, yang dimana kami juga mencari solusi gimana nih untuk anak-anak muda mau dan aktif dalam pelayanan ibadah online ini di masa Iya, pandemi iya. saat ini juga. Jadi kolaborasi ini juga membantu sekali lagi Iya. dalam hal pelayanan online sekarang ini. Wah. Dan ya tidak menutup kemungkinan teman-teman sekalian juga bisa memberi saran, Iya. memberi komentar juga di kolom komentar yang ada, dan itu sangat membantu kami untuk memajukan Iya. ataupun juga meningkatkan pelayanan di Iya. channel ini, yaitu GKI FPTV, seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk waktu, kesempatan yang Bapak dan Pak Okto sudah berikan pada malam hari ini. Dan saya sangat terberkati Pak. Saya sangat antusias. Ya, semoga kita punya waktu ke depan untuk kita bisa ketemu lagi ya Pak ya. Mungkin di bahasan yang lain. Dan saya sangat tertarik sebenarnya dengan anak muda di zaman pandemi ini. Seperti itu. Terkadang saya juga bagaimana sih kalau kami Pak di kampung masih bisa tatap muka ibadah. Jadi iya. seperti itu. Tapi saya rindu melihat secara langsung anak muda yang ibadah online. Apakah mereka ketika disuruh bangkit berdiri mereka berdiri, ketika bernyanyi mereka bernyanyi. Tetapi sedikit trik dari Kak Okto, Iya. yaitu dari hati dulu ya. Iya, betul. Begitu Betul. Menjadikan itu suatu kebutuhan Iya. sendiri. Jadikan kebutuhan, maka akan berjalan. Ya, betul sekali. Seperti itu. Oke, karena ini channelnya Pak Pendeta Oktav dan saya juga saya sudah mengorek sedikit daripada pengalaman Pendeta Oktav dan Kak Okto. Saya kembalikan juga kembali kepada Pak Pendeta Oktav. Ya, terima kasih buat kebersamaannya ya dengan Kak Ati sudah mau sedikit memberi semangat ya, sehingga
semoga channel ini akan tetap ada konten-konten yang kreatif ya di tengah-tengah pandemi seperti ini ya. Memang pada akhirnya kita harus kembalikan semua kepada Tuhan, karena bagaimanapun juga segala sesuatu yang terjadi itu atas seizin Dia. Dengan segala kondisi seperti ini, apalagi mengingat kita akan masuk di tahun 2021, maka tidak ada satupun orang manusia di dunia ini yang akan tahu apa yang terjadi di tahun 2021. Tapi yang jelas mari kita persiapkan diri. Mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya bagi mereka yang sedang menyelesaikan skripsi, selesaikan itu dengan tepat waktu, ya kan? Mungkin masih ada pekerjaan yang tertunda bagi mereka yang bekerja sebelum akhir tahun, selesaikanlah itu tepat pada waktunya. Bagi gereja-gereja yang sedang juga mempersiapkan dan berbenah diri dengan tayangan online, dengan ibadah online, ayo kita perlengkapi lagi diri kita dengan sebaik-baik mungkin. Lihat YouTube tetangga, ya kan, belajar jauh lebih banyak lagi, mempersiapkan dengan firman yang terbaik Tuhan. yang terbaik. Supaya mempersiapkan yang terbaik. Betul, karena ya tahun depan itu sebenarnya kita tidak tahu, walaupun katanya pemerintah sudah mulai mendistribusikan vaksin COVID-19, tetapi yang jelas bahwa sebagai hamba Tuhan, janganlah kita merasa wah sudah akan dapat ini vaksin nih, kita sudah mulai kita lepas kayak gini gitu ya. Tapi sebagai hamba Tuhan ya tetap saya mendorong kita menjaga, melindungi diri kita, itu yang paling utama. Kemudian menjaga keluarga kita, dan apabila ada fasilitas ibadah online seperti ini, mari kita ikuti dengan secara serius ya, sebagaimana arahan dari pemerintah supaya kita tetap melaksanakan segala sesuatu dan ibadah di rumah ya. Dan ya sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada malam hari ini, sesungguhnya tayangan online ini tidak kami tidak ada tali, akar pun jadi. Ada bahasa itu. Rotan, tidak ada rotan. Iya, tidak ada rotan, akar pun jadi. Jadi seolah-olah alasan gitu seolah-olah tayangan ini hanya eca-eca kalau bahasa Palembang itu tuh. Iseng-iseng berhadiah, mau terkenal, enggak. Memang betul-betul kita mempersiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Dari nol, dari kami tidak tahu apa-apa. Ya puji Tuhan dengan posisi seperti ini, bukan karena kita udah tampil atau tayangan kita sudah bagus, masih banyak yang perlu dibenahi, diperlengkapi lagi dengan alat-alat yang semoga ada berkat Tuhan, kita bisa tambah-tambahkan lagi alat-alat yang ada. Mendukung ya Pak ya. Iya gitu. Iya, saya kira itu yang bisa kita buat dalam mempersiapkan diri memasuki tahun 2021. Bagi anak muda tadi saya katakan, selesaikanlah pendidikan dengan baik, khususnya bagi adik-adik yang masih SMA, SMP, bahkan yang SD ya kan. Mungkin ada program pemerintah untuk tatap muka, tetapi ya tetap menjaga segala kemungkinan yang terjadi. Dan tetaplah di tayangan FPTV ini supaya kemudian hari channel ini akan terus berkembang. Jika ada saran silahkan komentar di kolom komentar ya, memberi dukungan kepada kami, dan doakan supaya kita semua dalam kondisi yang sehat, fit. Dan juga atas nama pribadi terima kasih juga buat adik kami Ati dan keluarga di tempat ini yang sudah memberi tempat, memberi kami kesempatan pelayanan selama beberapa hari kita di Lampung ya. Kita sedang ada pelayanan, dan ya saya yakin percaya bahwa keluarga di sini akan terus terberkati dalam menjalankan segala aktivitas dan pekerjaan dan profesinya bersama dengan jemaat yang dilayani ataupun dengan keluarga yang ada di tempat ini. Saya kira itu nanti ya. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai saat ini. Jangan lupa share, subscribe, subrek, like, and comment. Jangan lupa komennya, kita tunggu komennya ya. Iya betul, komennya, masukan-masukannya. Oke, kami akhiri siaran ini dengan mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dadah.